Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Laura Giu. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik Teknik Sipil semester 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen proyek, yaitu tentang perubahan status jalan lingkar luar Gorontalo. Prasarana jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan orang maupun pergerakan barang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana jalan adalah penetapan status jalan. Penetapan status jalan sangat berkaitan dengan kegiatan pembiayaan, perencanaan, pembangunan, penanganan, dan pemeliharaan jalan. Selain itu, penetapan status jalan juga sangat memengaruhi pengembangan wilayah dan perencanaan sistem jaringan jalan di masa depan. Dengan melihat pentingnya penetapan status jalan, diperlukan studi yang tepat dalam menentukan atau mengubah status suatu ruas jalan. Sebelum studi mengenai perubahan status jalan dapat dilakukan, hal pertama yang harus ditinjau adalah kondisi jaringan jalan existing. Jaringan jalan nasional di Provinsi Gorontalo tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR nomor 248/KPTS/M 2015. Daftar jaringan jalan nasional di Provinsi Gorontalo. Dalam rencana pengembangan jalan di Gorontalo terdapat rencana pembangunan jalan lingkar luar, Jalan Lingkar Luar Gorontalo, atau disebut Gorontalo Outer Ring Road. Ini direncanakan dibangun untuk menghubungkan Bandara Jaludin dengan pelabuhan feri. Rencana ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo disajikan pada gambar yang ada di bawah ini. Saat ini sebagian ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo sudah terbangun, dengan satu segmen yang belum terbangun terletak di bagian timur dekat kota Gorontalo. Karena jalan tersebut baru dibangun, status Jalan Lingkar Luar Gorontalo saat ini masih non-status. Penelitian ini membahas rencana penetapan status jalan untuk Jalan Lingkar Luar Gorontalo. Pada studi ini dikaji status jalan yang tepat untuk Jalan Lingkar Luar Gorontalo berdasarkan 3 aspek kajian, yaitu berdasarkan aspek hierarki pusat kegiatan di Provinsi Gorontalo, aspek geometri jalan, dan aspek pemodelan lalu lintas. Menurut statusnya, pengelompokan jalan umum disebutkan dalam pasal 26 PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2. Dalam membuat pengembangan jaringan transportasi, hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah tatanan struktur tata ruang wilayah nasional yang di dalamnya membuat sistem kota atau pemukiman dan pula jaringan transportasi. Kota memiliki 2 pengertian, yaitu A. Kota sebagai administratif yang ditetapkan dengan suatu keputusan pemerintah, dan B. Kota sebagai fungsional yang memiliki jumlah penduduk tertentu, fasilitas pelayanan jasa, adanya kegiatan ekonomi dan sosial, serta terdapatnya kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Adhisa Smita 2011 menyebutkan bahwa pada perencanaan suatu wilayah terdapat suatu hierarki dan organisasi pusat kegiatan, yaitu skala besar, skala sedang, dan skala kecil yang tersusun dengan baik dan disebut dengan sistem pusat kegiatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, secara hierarkis kawasan perkotaan dibedakan atas yang pertama, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN juga merupakan pusat pengumpul pemasaran komoditas unggulan dan sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan kawasan yang satu dengan kawasan yang lain. Yang kedua, Pusat Kegiatan Wilayah PKW yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten kota. PKW juga merupakan pusat pengolahan, pengumpul, pemasaran, komoditi unggulan, dan sebagai simpul transportasi wilayah, serta penghubung antara PKN dan pusat kegiatan lokal (PKL). Yang ketiga,
Pusat kegiatan lokal PKL yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten kota atau beberapa kecamatan. PKL juga merupakan pusat pengumpul pemasaran komoditi unggulan dan sebagai simpul transportasi lokal yang bersifat melayani daerah setempat. Selain sistem perkotaan nasional tersebut dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. PKSN tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan yang pertama antar PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara, 2 antar PKSN dan pusat kegiatan lainnya, dan 3 PKN dan atau PKW dengan kawasan strategis nasional, hubungan antara hierarki kota dengan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer di Indonesia. Gambar wilayah. Untuk dapat membahas status jalan lingkar luar Gorontalo, diperlukan pemahaman mengenai pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Provinsi Gorontalo tahun 2010 sampai 2030. Terdapat 3 hierarki sistem perkotaan di Provinsi Gorontalo, yaitu 1. Pusat Kegiatan Nasional PKN Kota Gorontalo, 2. Pusat Kegiatan Wilayah PKW Isimu, Kuandang, Pilamuta, PKWP Marisa, dan PKWP Suwawa. 3. Pusat Kegiatan Lokal PKL Limboto, Suwawa, Paguyaman, Paguat, dan Popayato. Peta lokasi pusat-pusat kegiatan berjenis PKN dan PKW di Provinsi Gorontalo disajikan pada gambar 4, sesuai dengan pengelompokan status jalan umum yang termasuk jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Setelah mengetahui pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah di Provinsi Gorontalo, dapat ditentukan fungsi dan sistem jaringan jalan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan informasi mengenai pusat-pusat kegiatan tersebut, selanjutnya dibuat diagram jaringan jalan nasional di Provinsi Gorontalo. Diagram jaringan jalan nasional di Provinsi Gorontalo berdasarkan lokasi PKN dan PKW, PKWP dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah. Dari aspek geometri jalan, jalan lingkar luar Gorontalo memiliki 2 jalur 2 arah dengan lebar jalur sekitar 3,5 meter. Jalan Trans Sulawesi juga merupakan jalan 2 jalur 2 arah dengan lebar jalur yang lebih kecil yaitu sekitar 3,2 meter. Secara desain geometri jalan, baik alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal, jalan lingkar luar Gorontalo lebih unggul jika dibandingkan dengan jalan Trans Sulawesi. Hal ini menyebabkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan lingkar luar Gorontalo bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan Trans Sulawesi. Dengan demikian, jalan lingkar luar Gorontalo memberikan mobilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jalan Trans Sulawesi. Berdasarkan studi ini dapat disimpulkan bahwa setelah jalan lingkar luar Gorontalo terhubung sepenuhnya, jalan lingkar luar Gorontalo sebaiknya diberi status jalan nasional. Jalan lingkar luar Gorontalo ini diharapkan dapat mengalihkan pergerakan kendaraan yang masuk menuju ke dalam kota Gorontalo ke ruas tersebut, sehingga volume kendaraan di dalam kota Gorontalo dapat berkurang. Dampak dari diangkatnya ruas jalan lingkar luar Gorontalo menjadi jalan nasional adalah bahwa ruas-ruas jalan nasional yang melayani pergerakan menuju ke kota Gorontalo, yaitu jalan Trans Sulawesi, direkomendasikan untuk diturunkan menjadi jalan provinsi karena jalan lingkar luar Gorontalo lebih unggul dibandingkan dengan jalan Trans Sulawesi dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek hierarki, pusat kegiatan, aspek geometri jalan, dan aspek lalu lintas. Dengan demikian, jalan lingkar luar Gorontalo sebagai jalan nasional dapat melayani PKN Gorontalo dengan lebih baik. Sekian video dari saya dan terima kasih.